sekarang apa sih yang kita review ya, yang kemarin kita sudah melihat ya bahwasanya Enel ini sedang gencar-gencarnya ya melakukan rekrutan ya, mulai dari kalangan menengah ke bawah dan menengah ke atas gitu ya. Jadi yang seperti kita sudah tahu bahwa Enel ini mengklaim bahwa mereka mempunyai kantor di Indonesia ya. Ada beberapa cabang, tapi kantor utamanya itu berada di Batam gitu. Jadi memang kita cross check walaupun tidak langsung datang ke Batam, tapi kita bisa melihat, memprediksi ya bahwa di Batam itu di gedung Aera itu ya, di Menara Aera Office Tower itu Enel berlokasi di lantai 12 ya di sana. Nah, kita bisa melihat di sini bahwa untuk sewa gedung, sewa per lantai itu sebesar 40 juta rupiah per bulan gitu. Jadi memang Enel menyewa kantor di sana ya, sejumlah 40 juta per bulan gitu. Kalau misalnya ini aplikasi bertahan misalnya 6 bulan, berarti tinggal dikalikan saja 40 juta dikali 6 bulan itu berapa gitu. 4 dikali 6 itu sekitar 240 juta gitu. Bagaimana pemasukan Enel dari mana untuk membayar sampai 6 bulan itu sangat sangat riskan sekali, sangat mustahil gitu. Nah, lalu kita bertanya ya, bagaimana Enel membagi uangnya untuk membayar sewa gedung ya, sewa gedung lantai 12 yang 40 juta per bulan itu ya. Mungkin di awalnya Enel membayar sendiri ya, dari afiliator atau dari pihak Enelnya memang membayar sendiri gitu untuk menyewa gedungnya. Mereka istilahnya keluar modal dulu lah ya untuk menyewa itu, untuk meyakinkan ya para member bahwasanya Enel ini punya kantor gitu di Indonesia begitu. Nah, bagaimanakah kita melihat atau mencek sistem mereka ya, bagaimana mereka membayar orang-orang sudah berinvestasi di aplikasi ini, dengan apa mereka membayar. Karena kalau kita melihat bahwa aplikasi ini sebenarnya tidak ada hubungannya dengan aplikasi yang ada di Italia yang bernama Enel Green Power, itu nggak ada hubungannya sama sekali gitu. Ini jelas bukan aplikasi mereka gitu, karena aplikasi itu bergerak di bidang pembangkit listrik memang ya, pembangkit listriknya tenaga air gitu. Tapi mereka tidak bekerjasama dengan pihak investasi ya, mereka bekerja memang khusus di pembangkit listrik gitu. Nah, gimana kita mengulas pemasukan mereka ya dan pengeluaran mereka ya, sehingga mereka sampai detik ini masih bisa membayar para member-member mereka yang top up, kemudian yang melakukan withdrawal atau melakukan WD atau withdraw gitu. Nah, kita asumsikan begini, karena ini sangat ya, penawaran mereka sangat menarik sekali ya, dengan jumlah investasi minimal 200.000 saja bisa menghasilkan 1.600.000 selama 200 hari. Ini kan udah berapa persen tuh, udah 1000% lebih gitu kan, mustahil ya, sangat mustahil gitu. Nah, jadi kita berpikir ya kawan-kawan, bahwasanya mereka itu membayar para member mereka sekarang dari uang dari mana sih gitu. Nah, itu adalah uang dari top up para member sendiri gitu. Kok bisa bang, kok bisa tahu dari situ ya? Kita asumsikan ya, misalnya member atau anggota membeli pembangkit listrik B ya, karena akan sudah nggak ada, senilai 200.000 ya. Jika yang menginvestasikan di pembangkit listrik B ini jumlah membernya sekitar 10 orang saja,
ini jelas sudah 2 juta yang masuk ke sana, ya kan. 2 juta ini untuk membayar 50.000, karena setiap penarikan kan 50.000 ya minimal ya. Itu bisa beberapa kali lipat, beberapa kali banyaknya mereka bisa membayar gitu. Ini baru yang 200.000 ya. Belum yang pembangkit listrik C yang atau pembangkit listrik D atau yang E gitu. Ini semua kita asumsikan per pembangkit listrik yang depo itu cuma 10 orang ya. Dari pembangkit listrik yang C saja depo 10 orang saja sudah 5 juta. Yang pembangkit B depo 10 orang sudah 2 juta. 2 juta tambah 5 juta itu sudah 7 juta ya. Pembangkit listrik D yang depo itu 10 orang 12 juta. 7 juta tambah 12 juta 19 juta. Pembangkit listrik E 3 juta, depo 10 orang udah 30 juta. Ya, 30 juta tambah 19 juta 49 juta. Pembangkit listrik F itu 8 juta. Kalau 10 orang sudah 80 juta. Ya, udah 100 juta lebih. Belum yang ini 15 pembangkit listrik G 15 juta ini, kalau yang depo orang 10 sudah 150 juta. Bisa dibayangkan 150 juta ditambah tadi di sini udah 110-an juta. Berarti kalau ini masing-masing 10 orang yang depo 10 member, ini mereka sudah dapat 250 juta lebih gitu. Coba dibayangkan itu. Nah, karena pemasukan mereka banyak, ini kita asumsikan yang paling kecil ya 10 orang ya. Tapi saya yakin mereka lebih dari 10 orang. Dari tiap-tiap pembangkit listrik lebih dari 10 orang yang sudah deposito. Itu saja yang 10 orang aja sudah kita bisa prediksi ya. Hasilnya 250 juta. 250 juta ini untuk membayar kalian yang withdrawal itu. Saat kalian WD, inilah yang dipergunakan mereka untuk membayar. Karena WD paling berapa sih, paling kencang ya. Untuk pembangkit listrik yang paling kencang ya, perharinya yang kita ambil pembangkit listrik G saja itu per hari 750.000. 250 juta diambil 750.000 masih susah banyak guys. Yang lainnya paling WD 200.000, 500.000, paling kencang 750.000. Katakanlah ada yang sejuta setengah. Paling kalau 1,5 juta itu 250 juta dikurang 1,5 juta masih ada 248.500.000 guys. Masih banyak guys uang mereka guys untuk membayar member. Makanya orang masih percaya gitu, karena masih dibayar waktu withdraw, karena mereka masih ada dana cukup banyak. Justru dengan mereka membayar itu orang semakin percaya bahwa aplikasi ini benar-benar membayar. Itu salah guys. Aplikasi itu bukan dilihat dari membayar atau tidaknya guys. Pertama memang membayar guys, itu udah pasti, karena untuk menjerat member. Setelah itu ya sudah, setelah mereka uang investasi mereka sudah terkumpul semua, ya kabur. Ini sudah kita asumsikan 250 juta sudah di tangan mereka loh. Hati-hati guys. Mereka mentargetkan mungkin 1 miliar atau setengah miliar. Itu setelah mereka mendapat 500 juta udah pasti tutup, scam. Sekarang mereka masih membayar karena itu guys, karena mereka masih punya dana untuk membayar. Itu dana siapa? Dana yang pada top up yang saya bilang tadi, perhitungannya, perinciannya saya bilang tadi. Per pembangkit listrik dari A, B, C, D, E, F, G itu masing-masing 10 orang saja itu sudah 250 juta untuk bisa menutup para member yang withdraw. Bahkan bisa membayar sewa gedung yang saya bilang tadi guys, yang per bulan adalah 40 juta rupiah di Menara Aria di Batam tadi. Jadi dari situ pemasukan mereka guys, bukan dari
perusahaan yang berada di Italia bernama Enel Green Power. Bukan guys, ini aplikasi beda guys gitu. Itu mereka sewa gedung loh guys di menara itu bisa suatu saat bisa ditinggalkan gitu. Kalau di sana gedung itu ditinggalkan oleh mereka sudah nggak sewa lagi. Kalian mau nyari sama siapa? Coba saya tanya, kalian mau nyari sama siapa? Kalau mereka tutup scam, kalian mau nyari sama siapa? Makanya dipikirkan lagi guys ya. Tolong dipertimbangkan lagi kalau mau depo besar-besar ya, karena ini aplikasi nggak akan lama lagi scam guys, itu udah pasti. Saya ikut ini ya karena mau menunjukkan sama kalian ya guys, saya kan nggak depo guys, tuh saya nggak depo. Ini saya cuma mau menunjukkan sama kalian bahwa aplikasi ini dihitung-hitung pun bandarnya, afiliatornya tetap untung untuk membayar kalian yang cuma withdraw 500.000, 1 juta, 2 juta itu masih bisa dibayar guys sama mereka, karena uang mereka udah banyak guys. Mereka punya target ya, nanti mungkin 500 juta mereka akan kabur, bisa jadi. Makanya berhati-hati guys dalam berinvestasi gitu. Lebih baik kalian menabung di bank-bank digital yang banyak, ada Bank Jago, Sibank, Neobank, kemudian Aladin, mereka malah lebih meyakinkan guys, karena mereka betul-betul bank, bukan bank ecek-ecek gitu. Legalitas mereka dari OJK ada, dari Bapeti ada gitu. Timbang di aplikasi seperti ini ya guys, ini yang ada malah menjerumuskan guys gitu. Karena kalau kita mau sewa alat pun ini alatnya nggak ada guys sebenarnya guys. Ini nggak kita hitung-hitung pun nggak bisa guys. Kita ambil alurnya, bagaimana sih kita investasi di sini, kemudian kita bisa menyewa alat ini, kemudian alat ini bekerja, kita nggak tahu. Jadi nggak mungkin guys, ini nggak ada hubungannya sama Enel Green Power yang asli, yang dari Italia, nggak ada hubungannya, karena kita nggak tahu ini menyewa apa aja, kita nggak tahu guys. Pembangkit listrik ini uang kita dikemanakan, dikelola untuk apa gitu, oke kita nggak tahu guys. Jadi jelas ini aplikasi yang bodong guys, yakinlah sama saya, ini nggak lama lagi scam guys. Tapi kalau kalian masih ragu ya silahkan gitu. Kalau masih nggak bisa silahkan guys dicoba, nanti kita lihat gitu. Kalau saya terus terang tidak akan bergabung guys, karena sudah jelas ini aplikasi bodong atau money game, skema ponzi yang mengatasnamakan perusahaan besar Enel Green Power yang berada di Italia gitu. Jadi mau buka kantor cabang seperti apapun guys, nanti akan tutup, nggak akan lama lagi tutup. Ini perkiraan saya mereka bisa tahan sewa gedung pun 2 bulan mungkin guys. 2 bulan aja udah bayar 80 juta. Mereka juga nggak mau rugi banyak guys. Mereka nggak mau rugi banyak, mereka mau ambil untung banyak guys. Makanya nggak akan sampai 2 bulan mereka sewa tutup gitu. Udah yakin ini. Karena kalau kita lihat di Play Store-nya, aplikasi ini mulai dirilis tanggal 31 Mei 2022 guys. Coba lihat di Play Store nanti, dicek Enel Green Power itu tanggal 31 Mei 2022. Mereka sewanya bulan Juni, bisa jadi nanti Juni akhir udah selesai guys. Dan mereka harus bayar 40 juta lagi kalau mau lanjut sewa. Tapi mereka tetap nggak mau guys, ini pasti udah tutup, Juni akhirnya udah tutup ini guys, yakinlah guys. Ya itu saja guys yang bisa saya beritahukan sama kalian, semoga membantu kalian, mencerahkan kalian gitu. Jadi jangan mudah tertipu dengan aplikasi-aplikasi yang sangat ini ya, riskan begini ya. Jangan tergiur lah dengan iming-iming bakal dapat banyak komisi atau bakal banyak dapat gacor gitu. Jangan percaya guys, ini sudah fix, tidak bisa diandalkan, saya yakin itu guys. Oke, terima kasih guys atas perhatiannya, semoga semuanya sehat, jangan mudah tertipu. Nanti kalau ada aplikasi-aplikasi lain yang sekiranya booming, nanti akan kita ulas lagi dengan
lebih detail lagi itu kita lihat pemasukan dan pengeluaran mereka dari mana ya. Selamat malam guys, selamat beristirahat ya. Dadah.